Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya hormati, khususnya mahasiswa di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi Ulumul Quran kita, mata kuliah Ulumul Quran dengan tema konteks historis sebelum turunnya Al-Quran. Untuk hal ini kita akan berbicara paling tidak 7 subtema, yaitu yang pertama letak geografis Jazirah Arab, yang kedua kondisi sosiologis, kemudian yang ketiga sistem sosial dan kemasyarakatan, yang keempat watak bangsa Arab, yang kelima kondisi politik, kemudian yang keenam kepercayaan, dan yang ketujuh sastra pada masa jahiliyah. Baik, untuk yang pertama kita berbicara tentang letak geografis. Jazirah Arab terletak di Asia Barat Daya. Perbatasannya itu untuk letak geografis Jazirah Arab itu utara daerah Syam yang sekarang kira-kira ada di Syria, ada Libanon, ada Yordan, ada Israel, ada Palestina di situ. Kemudian sebelah timur itu ada Teluk Persia. Tapi untuk teluk ini juga banyak yang memberi nama sendiri-sendiri sesuai dengan negaranya. Tapi yang paling terkenal adalah Teluk Persia sebelah timur. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia. Nah, kemudian sebelah barat itu ada Laut Merah. Bisa kita lihat ini. Ya. Jadi ini Jazirah Arab. Ini Jazirah Arab. Ini sebelah utara. Daerah sini ini ada Syria dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Kalau dulu itu ada nama-nama daerahnya Nabi Soleh di sini dan lain-lain. Nah, ini ada Makkah, Yathrib, yang kemudian terkenal sekarang Madinah. Nah, ini Taif sebelah selatan agak timur dari Mekah. Sini mestinya Jeddah. Ya. Ini Jazirah Arab kuno itu, ini Teluk Persia. Ini Lautan Hindia, ini Laut Merah. Nah, ini ada Jazirah Arab kecil. Ya. Jazirah Arab kecil. Nah, kecil gimana ini? Ya, atau istilahnya Shibhu Jaziratil Arab. Ini kalau sekarang masuk negara Mesir ini. Nah, baik, ini kalau kita lihat zaman dulu, kondisi atau letak geografis Jazirah Arab pra-Islam itu seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat
hari ini, Jazirah Arab hari ini. Ya. Ini bisa kita lihat pakai Google Maps. Ya. Ini Jazirah Arab. Ya, tadi di daerah ini. Maka sekarang sudah menjadi beberapa negara. Yaman ini di sini, ya kan? Di sini ada Saudi Arabia, ini Mekah. Di sini ini nanti ada Madinah, di sini ada Riyadh, ya. Di sini ada Yaman, ada Oman, ada Uni Emirat Arab. Kalau kita besarkan, di sini ada Oman, Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait. Ini Jazirah Arab begini nih, sekian ini. Nah, di sebelah utaranya ini ada Yordania, ada Yerusalem, Israel, Suriah. Di sini ada Irak. Nah, Kuwait masuk di Jazirah Arab. Karena di sini ini Jazirah Arab. Nah, ini. Kita bisa melihat sebenarnya letak geografis dari Jazirah Arab ini. Wah, bagaimana keadaan Jazirah Arab? Ya, ternyata memang nanti letaknya ini berupa padang pasir. Kalau kita lihat daerah Madinah, Mekah, yang daerah ini. Kalau sebelum ke sana ini kan semua padang pasir semua ini. Seakan tidak ada kota di sini. Nah, ini tidak ada kota sama sekali. Memang seperti itu Jazirah. Nah, bentar untuk daerah sekitar Mekah, Madinah. Bisa Anda lihat nanti Mekah. Nah. Dan seterusnya ini mencari daerah hijau itu sulit sekali. Kembali Madinah juga begitu, bahwa inilah Jazirah Arab. Ya, kita kembali ke oke. Ini kondisi Jazirah Arab, geografis dan juga apa letaknya dan juga kondisi alamnya. Sekarang kondisi sosiologis. Arab itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua. Ada Arab Baidah, ada Arab Baqiyah. Arab Baqiyah itu ada Arab Aribah, ada Arab Musta'arabah. Ini kalau kita buat skema seperti ini. Ini sebenarnya apa toh? Arab Baidah itu apa? Orang Arab di masa lampau yang sudah punah. Hari ini sudah tidak ada. Kelompok suku-suku kuno yang telah musnah seperti kaum Ad yang ada dalam Al-Quran, Samud, Tasm, Jadis, Imlak yang termasuk cabang-cabang Bani As-Samadiyah dan lainnya. Al-Quran mencatat bagaimana kaum Ad dan Samud dimusnahkan. Jelas sekali. Nah, dan belakangan penggalian arkeologis menemukan prasasti yang merujuk pada Iram. Nah, ada Iram juga, Iram Adzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang disebut sebagai kota utama kaum Ad. Ini kota Iram.
Kemudian untuk Arab Baqiyah itu Arab yang sekarang ada. Sampai hari ini ada, tidak musnah. Nah, Arab yang sekarang ada ini ada dua, namanya Arab Aribah dan Arab Musta'arabah. Arab Aribah itu orang Arab murni, yaitu kelompok suku-suku Arab yang dianggap keturunan Ya'rub bin Yasjub. Jadi nanti ada Arab itu dari Ya'rub, Ya'rubu, Araba Ya'rubu, bin Qahtan. Ini Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Sehingga kerap disebut juga sebagai Arab Qahtani atau Qahtaniyin. Mereka diduga berasal dari keturunan Nabi Hud. Ya. Dan umumnya menetap atau berasal dari Jazirah Arabia, daerah selatan seperti Yaman. Jadi dari daerah selatan tadi. Kemudian kalau Arab Musta'arabah, ini orang Arab pendatang. Kelompok suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan. Ya, Ma'ad ibnu Adnan. Sehingga disebut Arab Ma'adi. Sebagaimana dikemukakan oleh At-Tabari. Dan kadang juga disebut Arab Adnani. Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan diduga terhubung hingga Nabi Ismail dari ibu Bani Jurhum. Jurhum ini juga bukan orang Arab asli. Nabi Ismail bukan orang Arab asli. Dan karena Nabi Ismail adalah pendatang baru di Mekah dibandingkan keturunan Nabi Hud yang Aribah, maka disebut Musta'arabah. Nabi Muhammad memiliki garis silsilah sampai ke Bani Hawazin merupakan keturunan kelompok. Dan artinya nanti Quraisy. Ya, terus dulu langsung itu orang Arab seperti itu kita baginya. Kemudian dari segi tempat tinggal, ini ada dua, ada Ahlul Badui dan ada Ahlul Hadar. Penduduk padang pasir yang nomaden, peternak, mereka kegiatannya atau pencahariannya peternak rata-rata. Karena nomaden, mereka tidak banyak membangun peradaban sehingga sejarah mereka tidak diketahui secara tepat dan jelas. Yang kedua ada Ahlul Hadar, penduduk kota. Ini mereka berdagang, bercocok tanam dan ada industri tertentu. Mereka membangun peradaban, misalnya penduduk Yaman, Hijaz dan ini kalau dari sisi tempat tinggal. Kemudian sistem kemasyarakatannya gimana? Nah, sistem kemasyarakatannya adalah sya'biyah, maksudnya ada klanisme. Berdasarkan pertalian darah dan perkawinan mereka. Nah, sehingga di Arab itu banyak sekali nanti kalau akan pecah-pecah karena hanya sekitar tidak nyampe orang kok satu klan, satu kabilah umpamanya jadi 1000 itu jarang sekali. Kemudian suaka politik dan sumpah setia. Kalau ada orang tertentu yang merasa terancam kemudian minta perlindungan, itu biasa sekali. Dan orang Arab biasa melindungi. Dan juga harus ada sumpah setia. Kemudian untuk masyarakat Badui, masyarakat Badui menjadikan kabilah sebagai ikatan keluarga dan politik. Ini terutama Badui. Sebenarnya juga tidak cuma Badui. Ya. Ini yang kemudian Badui tadi, ya, Ahlul Badu. Itu kalau di Quran juga sering disebut dengan Al-A'rabu. Al-A'rabu. Orang-orang A'rab, bukan Arab tapi A'rab. Ya. Kemudian kabilah dipimpin oleh Syekhul Qabilah, biasanya yang paling tua. Mereka memiliki fanatisme kesukuan yang sangat kuat, asabiyah.
sering terjadi pertumpahan darah dalam rangka memperebutkan sumber air. Ini terutama ahlul baduy ya, atau masyarakat padang pasir yang nomaden itu. Baik, ini langsung ke watak. Watak bangsa Arab ini sebelum Islam khususnya, mereka disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksudkan adalah bukan kebodohan dalam arti tidak punya ilmu, tapi ada kemerosotan moral. Terutama pada sulit bersatu, senang berperang, kejam, pendendam, sombong, pemabuk, penjudi dan lain-lain, moral. Tapi mereka juga seperti apapun ada watak positif mereka. Mereka itu dermawan. Orang-orang jahiliyah itu sangat dermawan. Pemberani. Karena memang kondisi alamnya menantang terus. Sabar. Sama. Setia. Jujur. Tulus. Dan suka berkata benar. Jarang melakukan pembohongan-pembohongan. Nah, ini watak bangsa Arab. Kemudian sekarang kondisi politik pada saat itu. Sebelum Islam secara politik mereka orang-orang Arab menerapkan pola pemerintahan hereditary monarki. Bentuk pemerintahan dan suksesi kekuasaan yang mana tahta berpindah dari satu anggota keluarga yang berkuasa ke anggota lain dari keluarga yang sama. Biasanya diktator. Pemimpin atau raja senang berfoya-foya, mengumbar syahwat, biasanya loh ini, bersenang-senang dan sewenang-wenang. Ini kondisi politik, ini kerajaan ini, ya, kerajaan ini bukan kerajaan besar. Dan bahkan yang paling menonjol adalah kabilah. Kabilah-kabilah yang sangat banyak. Sehingga mereka itu sulit untuk rukun. Kemudian siapa menang dia yang akan berkuasa. Lah ini walaupun ada dua kerajaan besar yaitu Imperium Romawi dan ada Persia pada saat itu yang suka memperebutkan daerah kekuasaan mereka. Romawi dan Persia ini selalu berebut untuk memperluas daerah jajahan. Bahkan sering berperang antara Romawi dan Persia. Mereka tidak pernah melirik ke Jazirah Arab. Karena apa? Di samping kondisi geografisnya yang sangat tidak menguntungkan karena padang pasir, gunung, ya. Masyarakatnya juga sulit diatur. Mereka sulit untuk hidup rukun. Nah, ibaratnya ya udahlah hukum rimba yang dipakai oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ya. Sehingga tidak pernah memperebutkan daerah Hijaz. Teruskan, kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arab itu ada banyak kepercayaan. Antara lain ada Wathani, penyembah berhala. Ada Hanif, Hanif yang lurus. Ini mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, dan nanti ada juga Ahlul Kitab. Nah, ada Ahlul Kitab tapi tidak di Mekah. Terutama di Madinah atau di Yathrib. Kemudian ada penyembah benda-benda langit. Cuma dari mereka semua itu Wathani, penyembah berhala, itu yang paling dominan. Ka'bah, khususnya Mekah dan Jazirah Arab secara keseluruhan, merupakan tempat ziarah bagi semuanya. Orang semuanya berduyun-duyun untuk berziarah ke Ka'bah. Menjelang kedatangan Islam ada lebih kurang 350 berhala di dalam Ka'bah. Berarti berhalanya tidak besar-besar.
hanya 1-2 yang besar, kecil-kecil. Hal ini sebagai gambaran banyaknya suku atau kabilah di Jazirah Arab. Nah, banyak sekali kabilahnya karena setiap kabilah memiliki berhala sendiri untuk mereka. Tuh, ya, ini untuk kepercayaan. Baik, yang terakhir sastra. Sastra zaman jahiliyah adalah zaman yang kira-kira 150 sampai 200 tahun sebelum kenabian atau sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah ini, kenapa 150 sampai 200 tahun saja? Lah tadi, karena memang orang Jazirah Arab itu sulit membangun peradaban. Yang tulisan itu baru ditemukan di Arab, tulisan paling lama 150 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi ya kira-kira karena yang namanya sastra itu tentu saja ya harus ada bukti-bukti. Nah ini bukti tertulisnya. Bukti tertulisnya itu baru sekitar 150 tahun sebelum Nabi lahir atau sebelum kenabian. Maka diperkirakan zaman jahiliyah itu 150 sampai 200 tahun sebelum kenabian. Nah ini pada saat itu ada tradisi bersyair yang sangat bagus. Syair-syair yang dihasilkan disebut dengan al-mu'allaqat. Atau al-mu'allaqat itu artinya kalung perhiasan. Indahnya ibarat perhiasan yang dikalungkan pada wanita. Ini syair ini al-mu'allaqat. Juga mempunyai arti yang tergantung sebab digantungkan di sisi Ka'bah sebagai penghormatan bagi penyair atas hasil karyanya. Ini mu'allaqat. Ini syair-syair mu'allaqat ini biasanya di Arab setiap tahun ada semacam lomba sastra, terutama syair, yang ditulis oleh para kepala kabilah, Syekhul Qabilah, atau yang diucapkan oleh Syekhul Qabilah. Itu di sana ada 2 tempat yang biasa dipakai, namanya Uqad dan Dzul Hulaifah. Di situ mereka kemudian bersyair. Masing-masing membawa syairnya sendiri-sendiri, khususnya pada musim haji. Ya, khususnya pada musim haji. Musim haji itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Dan mereka berkumpul di istilahnya pasar Uqad, suk Uqad atau suk Dzul Hulaifah. Kemudian menampilkan sastranya terutama syairnya. Dan yang dianggap paling bagus itu kemudian ditulis di tinta emas. Nah, ditulis di tinta emas yang kemudian ya itu disebut dengan al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat ini akhirnya yang terkenal ada 7, walaupun juga sebenarnya masih ada yang lain selain 7 ini. Ini ada pujangga al-mu'allaqat, orang yang menulis syair-syair yang indah tadi, itu ada Umrul Qais. Ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Torfah, ada Anzah, ada Amr bin Kalthum, ada Al-Harith bin Halzah, dan ada Labid bin Rabi'ah. Ya, ini. Nah ini, sastra di masa jahiliyah itu terutama bisa kita bagi 2. Ada bentuk nathar, prosa, ada bentuk syair atau puisi. Kalau yang puisi seperti mu'allaqat tadi yang ini al-mu'allaqat itu puisi. Nah, kalau yang nathar itu ada khutbah. Khutbahnya juga bagus-bagus. Mereka menggunakan sastra yang bagus. Ada wasiat, ada hikmah, ya, kalam-kalam hikmah. Ada masal peribahasa. Ya, ini untuk yang nathar. Untuk yang puisi sudah kita ketahui. Saya kira itu sementara. Untuk selanjutnya kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Yang jelas kondisi atau konteks historis sebelum turunnya Al-Quran
itu Anda bisa memahami dari apa yang sudah saya sampaikan di atas. Dan saya kira saya cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.